wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahun Nur Asya dengan NIM 23. Saya di sini akan menjelaskan apa itu topik, tema, dan kerangka karangan. Mari kita masuk ke pembahasan pengertian dari topik, tema, dan kerangka karangan. Yang pertama, topik adalah pokok pembicaraan utama dalam tulisan masih bersifat umum dan harus dipersempit lagi. Contohnya, teknologi dalam pendidikan. Topik ini sangat berfungsi sebagai fondasi utama dalam penulisan karangan. Lalu di sini ada tema. Tema adalah gagasan inti yang lebih spesifik dan mencerminkan pesan utama tulisan. Contohnya, dampak teknologi terhadap metode pembelajaran di sekolah. Tema ini menentukan fokus dan arah pembahasan agar tulisan lebih jelas. Lalu, di sini kita ada kerangka karangan. Kerangka karangan ini adalah struktur sistematis yang memandu susunan tulisan, berfungsi untuk mengorganisir ide-ide utama agar tulisan lebih runtut. Contoh dasar strukturnya yaitu pendahuluan terlebih dahulu, isinya dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu ada pembahasannya dengan isi yang ada penjelasannya, argumen, dan contohnya. Lalu di sini ada penutup yang isinya ada kesimpulan dan saran. Nah, hubungan antara topik, tema, dan kerangka karangan, ketiga elemen ini sangat berhubungan dalam penyusunan karangan. Nah, apa sih hubungannya? Nah, topik ini sebagai landasan utama dalam menentukan arah tulisan. Lalu di sini ada tema, memperjelas dan mempersempit ruang lingkup topik agar lebih spesifik. Lalu kerangka membantu mengorganisir ide-ide dalam tulisan agar terstruktur dan logis. Kita mulai dari topiknya. Topik kita adalah pendidikan di Indonesia dengan tema pentingnya pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah menyusun kerangka karangan? Nah, di sini kita akan menentukan topik dan tema. Pilih topik yang menarik dan relevan, mempersempit cakupan topik untuk mendapatkan tema yang lebih spesifik. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan data. Cari referensi dari buku, jurnal, artikel ilmiah lainnya. Gunakan teknik mapping untuk mengorganisir ide-ide utama. Lalu yang ketiga, membuat daftar ide pokok. Tentukan poin-poin utama yang akan dibahas. Urutkan ide berdasarkan hubungan logis dan tingkat kepentingan. Yang keempat, menyusun kerangka karangannya dengan format yang jelas. Gunakan angka Romawi untuk ide utama dan huruf ABC untuk sub-ide. Pastikan ada kesinambungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dan kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangka. Lalu yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Setiap poin dalam kerangka dikembangkan menjadi paragraf yang koheren. Gunakan contoh dan data untuk memperkuat argumen. Lalu di sini ada tantangan dan solusi dalam menulis karangan. Nah, di sini ada tantangan dan solusi dalam menulis karangan. Nah, tantangannya apa aja sih? Yang pertama itu kesulitan menentukan topik yang menarik, lalu topik terlalu luas atau sempit, tema kurang spesifik, kesulitan dalam menyusun kerangka yang struktur. Nah, solusinya itu bisa kita gunakan sebagai brainstorming atau mind mapping untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Lalu, jika terlalu luas topik yang kita ambil, persempit dengan memilih aspek tertentu. Jika terlalu sempit, hubungkan dengan konteks yang lebih besar. Untuk tema, pastikan tema selaras dengan topik dan mendukung tujuan tulisan. Solusi terakhir, gunakan template outline atau contoh kerangka sebelum mulai menulis. Sekian dari review saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.